Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Nur Saidah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Kebumen. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Kebumen. Pada kali ini, saya akan membahas tentang refleksi wawancara saya dengan para kepala sekolah dalam pembahasan tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai seorang pemimpin. Apa kata mereka tentang pengambilan sebuah keputusan? Beliau adalah kepala sekolah yang luar biasa kompeten, menurut saya, dan juga diakui oleh Bapak Ibu guru yang ada di daerah saya. Yang pertama yaitu atasan saya sendiri, Bapak Dr. Andes Hariyoko MP. Beliau Kepala SMK Negeri 1 Kebumen, menjabat kepala sekolah di SMK sejak Agustus 2022. Garis baru 7 bulan. Namun kebijakan yang membuat teman sejawat saya lebih nyaman karena pribadinya yang supel namun yang kedua yaitu Bapak Nurul Aini SPD. Beliau Kepala SMK Negeri 2. Sejak tahun 2020, beliau mengemban amanah tersebut. Beliau kepala sekolah yang smart, bijaksana, pantang menyerah, dan sering berprestasi. Yang ketiga, Bapak Muhammad Mufassil SPD. Beliau Kepala SMK Negeri 1 Karanganyar. Beliau adalah kepala sekolah muda berbakat berasal dari Kebumen yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Karanganyar sejak Agustus 2023. Dalam pengambilan keputusan tentang sekolahnya, banyak sekali menggelitik Dinas Provinsi Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kita simak apa kata mereka tentang analisa pengambilan sebuah keputusan. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan penyebabnya atau tujuan? Menurut Bapak Hariyoko, di dalam mengidentifikasi masalah selalu diadakan komunikasi yang intens atau untuk mencari pokok permasalahan. Sedangkan Bapak Nurul Aini mempunyai pendapat dalam mengidentifikasi masalah dilakukan komunikasi supaya mudah dalam mengambil keputusan. Bapak Munfasil memberikan jawaban dalam mengidentifikasi masalah dilakukan komunikasi dua arah agar dalam pengambilan keputusan tidak salah. Untuk soal yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kepentingan. Bapak Hariyoko berpendapat, beliau dalam mengambil sebuah keputusan melakukan pengujian intuisi, namun tetap mengedepankan peraturan atau regulasi yang harus ditegakkan. Dalam melakukan publikasi dengan tanpa menyebutkan nama, sehingga tidak ada salah paham antara warga sekitar. Menurut Bapak Nurul Aini, dalam menjalankan pengambilan keputusan dilakukan pengujian yang berdasar pada peraturan atau regulasi. Setelah dikomunikasikan, dipublikasikan apabila diperlukan untuk membuat sebuah pemahaman pada masyarakat. Bapak Munfasil berpendapat dalam proses pengambilan keputusan dengan mengkaji ulang masalah pengujian dengan berdasar pada aturan yang ada atau regulasi. Soal selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Bapak Hariyoko berpendapat langkah awal yang diambil adalah
baru diambil keputusan yang berpihak pada murid. Sedangkan Bapak Nurul Aini berpendapat bahwa prosedur pengambilan keputusan diawali dengan proses komunikasi. Selain harus berdasar pada apa, ada tidaknya pelanggaran peraturan atau regulasi, langkah terakhir yang dilakukan dalam pengambilan keputusan agar tidak merugikan orang lain. Bapak Munfasil juga mempunyai pendapat bahwa prosedurnya selama ini apabila ada masalah diawali dengan menggali sebab masalah, melakukan komunikasi sambil berdasar pada aturan yang ada. Setelah itu dilakukan pengambilan keputusan yang taat aturan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Bapak Haryo, dalam pengambilan keputusan dengan cara mungkin saja itu dirasa lebih efektif. Orang tidak akan tersinggung dengan kita pada saat pengambilan keputusan, aturan tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Bapak Nurul Aini berpendapat bahwa pengambilan keputusan berdasarkan peraturan, namun pada kalanya intuisi harus dikembangkan juga. Lain lagi dengan Bapak Munfasil, dia mempunyai pendapat bahwa pengambilan keputusan dengan melihat aturan di sekolah saya datang dan membetulkan yang sekiranya masih kurang tepat. Jadi di sini ada yang namanya intuisi dan peraturan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pendapat Bapak Haryo yang menjadikan tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan adalah lingkungan kerja yang beda. Karena dengan lingkungan yang kerja yang beda, cara pengambilan keputusannya juga berbeda. Pak Nurul Aini yang mempunyai pendapat bahwa yang menjadikan sebuah tantangan adalah bagaimana mengedepankan peraturan, namun harus imbang dengan perasaan atau intuisi. Nah, sedangkan Pak Fasil mempunyai pendapat bahwa beliau itu merupakan kepala sekolah baru, jadi banyak memiliki tantangan di sana. Namun, yang di sini diutarakan adalah di mana lingkungan baru ada kebiasaan yang tidak baik sebelumnya. Namun, kebiasaan tersebut menjadi budaya. Jadi, beliau harus meluruskan supaya lebih benar menurut aturan. Pertanyaan selanjutnya pada saat wawancara itu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Bapak Haryoko memberikan statement, setiap masalah harus segera diselesaikan dan masalah dapat muncul tanpa terjadwal. Setiap hari ada saja masalah yang muncul. Prosedur yang saya lakukan atau Bapak Haryoko lakukan yaitu dengan melakukan komunikasi intens. Bapak Nurul Aini memberikan pendapat bahwa masalah muncul juga tanpa terjadwal. Namun yang dilakukan adalah pembinaan ataupun publikasi atau ada masalah, namun tanpa menyebutkan nama orang yang bermasalah, dengan tujuan memahamkan kepada semua warga sekitar. Bapak Mufasil memiliki pendapat bahwa penyelesaian masalah
menyelesaikan masalah. Setiap masalah harus segera diselesaikan dengan baik. Prosedurnya dilakukan sebuah komunikasi yang intens, pengujian, dan juga pengambilan sebuah keputusan. Yang selanjutnya, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selalu mempengaruhi atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal etika? Menurut Bapak Haryoko, kerjasama dengan tim manajemen dan proses pembelajaran yang sudah lama dan panjang membuat beliau lebih mudah dalam pengambilan sebuah keputusan. Sedangkan menurut Bapak Nurul Aini, yang mempermudah saya mengambil keputusan adalah kerjasama dengan tim manajemen dan sering memiliki masalah sehingga akan lebih mudah dalam menyelesaikan atau mengambil sebuah keputusan. Menurut Bapak Munfasil, dengan bertumpu pada aturan dalam pengambilan sebuah keputusan akan relatif lebih mudah mengambil dan tetap melakukan kerjasama dengan tim manajemen. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari semua hal yang Anda sampaikan, pelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda dalam mengambil sebuah keputusan di luar? Bapak Haryoko mempunyai pendapat bahwa semakin saya ngomong orang dalam mengambil keputusan di luar mereka cenderung karena berfungsi mencapai hasil akhir juga aturan yang benar. Menurut beliau, mutiara akan tetap terlihat indah walaupun di dalam. Bapak Nurul Aini mengatakan, pada saat saya mengambil keputusan dengan dasar pengujian regulasi dan intuisi, keputusan akan lebih terarah dan akan menjadikan lebih baik. Pihak yang terlibat akan lebih paham apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan Bapak Munfasil mempunyai pendapat bahwa karena saya baru menjadi kepala sekolah, pengambilan keputusan dengan berbasis peraturan dan pengujian regulasi akan lebih mudah diambil. Untuk selanjutnya, refleksi dari seluruh proses wawancara. Yang pertama yaitu hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Dari proses wawancara tersebut, hal menarik bagi saya adalah di mana saya diberi kesempatan mewawancarai seorang pimpinan. Karena saya bertugas, saya tidak pernah membayangkan sebelumnya. Pertanyaan yang mengganjal di hati saya adalah bagaimana nanti sebenarnya saya setelah belajar tentang paradigma, 3 prinsip dan 9 pengujian akan sangat membantu. Namun seiring waktu, yang namanya masalah akan timbul tanpa terjadwal dan dapat terjadi di setiap saat. Sebagai pimpinan pembelajaran, dihadapkan pada masalah-masalah dan bagaimana mengambil sebuah keputusan sesuai prinsip dan tidak. Untuk refleksi yang kedua yaitu bagaimana hasil wawancara antara 2 sampai 3 pimpinan yang Anda wawancara. Adakah sebuah kesamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang berbeda? Setelah saya melakukan wawancara dengan 3 kepala sekolah tersebut, saya menyimpulkan persamaan di mana proses pengambilan keputusan diawali dengan komunikasi, adanya pengujian intuisi dan regulasi. Karena pada dasarnya pengambilan keputusan berprinsip pada berbasis hasil akhir yang tidak ada pelanggaran peraturan dan tidak ada yang dirugikan. Perbedaan ada pada cara pengambilan keputusan dengan paradigma kebenaran lawan kasihan
dan juga cara mengambilannya. Yang menonjol adalah Bapak Dr. Andes Haryoko MM, di mana beliau punya falsafah Muwongke, di mana di sana intuisi lebih diketahui. Menurut saya, karena beliau lebih lama menjadi seorang pimpinan, sehingga dalam pengambilan keputusan lebih bijak. Menurut beliau, teori yang dipelajari sekarang akan bermanfaat. Untuk saya, sebagai seorang pimpinan pembelajaran atau pimpinan sekolah. Refleksi selanjutnya yaitu apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur teknologi. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Beliau bertiga sudah menguasai teori dalam pengambilan keputusan di rumah. Ke depan, beliau bertiga akan melanjutkan pengambilan keputusan yang didahului dengan komunikasi, identifikasi masalah, siapa yang terlibat, pengujian, nasib, dan berujung pada pengambilan sebuah keputusan yang baik dan tidak merugikan orang. Cara mengukur efektivitas pengambilan sebuah keputusan yaitu menurut beliau dengan cara menganalisa semakin lama semakin berkurang masalah yang sama ataupun yang sejenis. Refleksi yang terakhir yaitu bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan di dalam etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Sebagai seorang pimpinan pembelajaran akan mengambil sebuah keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan, dan 9 langkah pengujian. Untuk memperoleh sebuah keputusan yang benar, adil, dan tidak berpihak. Saya akan menerapkannya pada saat saya pembelajaran setelah mendapatkan teori ini. Dan untuk teman-teman saya akan memberikan sebuah pemahaman tentang bagaimana cara pengambilan sebuah keputusan. Demikian refleksi hasil wawancara saya dengan tiga kepala sekolah ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga orang lain. Terima kasih, salam Guru Bergerak Indonesia Maju. Banyak salah, mohon maaf. Saya Nur Saidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.